bacaan nun mati atau tanwin terbagi menjadi 4, yaitu idhar, idgham, ikhfa, dan iqlab. Idhar artinya adalah jelas atau terang. Adapun huruf-hurufnya adalah ha, kha, ain, kha, kha, dan a. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idhar, maka cara membacanya adalah jelas atau terang. Adapun contoh hukum bacaan idhar adalah sebagai berikut. Nun mati bertemu dengan huruf a, contohnya min alaq. Tanwin bertemu huruf a, contohnya sami'un alim. Hukum bacaan yang kedua adalah idgham. Idgham artinya adalah memasukkan atau melebur. Adapun idgham terbagi menjadi 2, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunah. Idgham bigunah huruf-hurufnya antara lain ya, nun, mim, dan wawu. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham bigunah, maka cara membacanya adalah samar atau memasukkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf hidup sesudah nun mati atau tanwin. Jadi, huruf nun mati atau tanwin tidak terdengar sama sekali. Hukum bacaannya wajib dibaca berdengung dengan memasukkan suara nun mati atau tanwin ke dalam huruf yang ada setelahnya. Contoh bacaan idgham bigunah sebagai berikut. Apabila nun mati bertemu dengan huruf ya, famay ya'mal. Apabila tanwin bertemu dengan huruf ya, contohnya khairan yarah. Bunyanu. Dan yang kedua adalah idgham bila gunah. Bila gunah artinya adalah memasukkan atau melebur tanpa berdengung. Adapun hurufnya adalah lam dan ro. Contoh bacaan idgham bila gunah sebagai berikut. Nun mati bertemu dengan huruf la. Milladunka. Tanwin bertemu dengan huruf la. Ghairul laka. Hukum bacaan nun mati atau tanwin yang ketiga adalah ikhfa. Ikhfa artinya adalah menyamarkan atau menyembunyikan bunyi nun mati atau tanwin. Adapun huruf-huruf ikhfa adalah ta, sa, za, sya, sa, shot, the, fa, ko, dan ka. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ini, maka hukum membacanya adalah ikhfa, dibaca samar antara jelas dan mendengung. Contoh bacaan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa sebagai berikut. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ta. Jannatin tajr. Faman tabi'a. Hukum bacaan nun mati atau tanwin yang keempat adalah iqlab. Iqlab artinya adalah membalik atau mengganti. Adapun huruf iqlab yaitu huruf ba. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, huruf nun mati atau tanwin berubah bunyi menjadi huruf mim. Contoh bacaan iqlab adalah sebagai berikut. Mim ba'd sami'an basyira.
secara bahasa artinya adalah panjang, sedangkan mat menurut istilah ilmu tajwid berarti memanjangkan huruf hijaiyah karena adanya pertemuan huruf. Hukum bacaan mat secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu mat tobi'i dan mat far'i. Mat tobi'i adalah memanjangkan bacaan dikarenakan adanya huruf asli mat tanpa ada sebab yang dapat merubah keasliannya. Jenis huruf mat tobi'i ada 3, yaitu ya, a, dan wawu. Apabila huruf-huruf yang berharokat fathah bertemu dengan huruf alif sukun, maka cara membacanya adalah mat tobi'i. Dan apabila harokat kasroh bertemu dengan huruf ya sukun, hukum bacaannya menjadi mat tobi'i. Dan apabila huruf-huruf berharokat doma bertemu dengan huruf wawu sukun, maka cara membacanya, hukum bacaannya adalah mat tobi'i. Dengan cara membacanya yaitu dipanjangkan 2 harokat. Contoh bacaan mat tobi'i. Qala. Jenis hukum bacaan mat yang kedua adalah mat far'i. Mat far'i atau mat turunan, cara membacanya adalah memanjangkan hingga 2-6 harokat. Yang pertama, mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil terjadi apabila huruf mat tobi'i bertemu dengan huruf hamzah pada satu kalimat. Cara membaca mat wajib mutasil adalah huruf matnya dipanjangkan menjadi 5 harokat jika wasol dan 6 harokat jika wakof. Contoh bacaan mat wajib mutasil. Sawa'un. Yang kedua adalah mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil terjadi apabila huruf mat tobi'i atau mat asli bertemu dengan huruf hamzah pada 2 kalimat yang berbeda. Cara membaca lafalnya dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Contoh bacaan mat jaiz munfasil. Inna a'tainaka. Yang ketiga adalah mat lain. Mat lain atau mat lin terjadi apabila huruf wawu atau ya sukun didahului oleh harokat fathah, sedangkan sesudahnya terdapat satu huruf hidup ketika diwakofkan. Pada intinya, hukum bacaan mat lain terjadi apabila suatu huruf diwakofkan atau diberhentikan. Cara membaca mat lain dibaca panjang 2, 4, atau 6 harokat, tetapi lebih diutamakan dibaca panjang 2 harokat. Contoh bacaan mat lain. Al-bait. Yang keempat adalah mat arid li sukun. Mat arid li sukun terjadi apabila wakof di akhir ayat sehingga mematikan huruf terakhir sebelum huruf yang dimatikan terdapat mat tobi'i. Cara membacanya adalah lafalnya dipanjangkan menjadi 2, 4, atau 6 harokat, tetapi lebih diutamakan dipanjangkan sampai dengan 6 harokat. Contoh bacaan mat arid li sukun yang terdapat di akhir ayat. Lebih utamanya dibaca 6 harokat. Contohnya, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yang kelima adalah mat iwad. Mat iwad terjadi apabila huruf yang berharokat fathah tain ketika diwakofkan dibaca fathah dengan panjang 2 harokat. Kecuali apabila huruf fathah tain berada pada huruf ta marbutoh, maka ketika diwakofkan bunyinya menjadi huruf ha sukun. Contoh bacaan yang terdapat mat iwad. Subha. Yang keenam, mat badal. Mat badal yaitu apabila setiap huruf hamzah dibaca panjang dikarenakan bertemu dengan huruf mat, maka hurufnya atau lafalnya dibaca panjang 2 harokat. Contoh bacaan mat badal. Imana. Yang ketujuh ada mat lazim musaqal kilmi, adalah mat tobi'i bertemu dengan tasdid dalam satu kalimat. Cara membacanya dibaca panjang 6 harokat.
Contoh bacaan mad lazim musaqal kilmi. Kafah. Yang kedelapan adalah mad lazim mukhaffaf kilmi. Terjadi apabila huruf mad tobi'i berhadapan dengan huruf sukun. Maka cara membacanya dibaca panjang 6 harokat. Contoh bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi. Atsumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bih tasta'jilun. Yang kesembilan adalah mad lazim harfi musyabbah, adalah huruf-huruf hijaiyah yang menjadi permulaan awal surat. Contoh bacaan mad lazim harfi musyabbah. Alif lam mim. Yang ke-10 adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf terjadi pada huruf-huruf tunggal yang menjadi awal dalam surah Al-Quran dan dibaca panjang 6 harokat. Contoh bacaan mad lazim harfi mukhaffaf. Shod, qaf. Yang ke-11 adalah mad shilah qashiroh. Terjadi apabila terdapat huruf ha domir, kata ganti orang ketiga berada sesudah huruf hidup. Cara membacanya yaitu panjang 2 harokat. Contoh bacaan mad shilah qashiroh. Wala ya'uduhu hifduhuma. Yang ke-12 mad shilah tawilah. Cara membaca lafalnya dibaca panjang 5 harokat. Contoh bacaan mad shilah tawilah. Lahu ahu. Yang ke-13 adalah mad farki. Mad farki terjadi apabila jika bacaan mad hanya digunakan untuk membedakan antara pertanyaan dan yang bukan. Bacaan mad farki hanya terdapat di surat-surat tertentu dalam Al-Quran. Cara membacanya adalah dibaca panjang 3 atau 6 harokat. Contoh bacaan mad farki. Qul ad-dzakarain. Yang ke-14 adalah mad tamkin. Mad tamkin adalah huruf ya sukun yang didahului oleh huruf ya bertasyadid dan berharokat kasroh. Cara membacanya adalah dibaca panjang 2 harokat. Contoh bacaan mad tamkin. Wal ummiin an-nabi